Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Putri Marhama dengan NIM G1S121051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama, sifat fisika, sintetis, dan reaksi kimia dari senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Yang pertama itu jenis-jenis senyawa karbonil. Yang pertama ada urea, yaitu senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2,2CO. Yang kedua yaitu ada karbamat, merupakan turunan dari senyawa asam karbamat, NH2COOH. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Contoh dari senyawa karbonil organik anorganik adalah yang pertama yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar, sedikit asam. Yang kedua yaitu karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga ditiokarbonat anhidrida, yaitu cairan tak berwarna dengan rumus kimia CS2. Yang ketiga itu fosgen. Fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar dengan rumus kimia COCl2. Merupakan reagen dari berharga dalam industri dan dasar sintetis dalam formasi. Sifat-sifat gugus karbonil yaitu yang pertama, gugus karbonil bersifat polar yang disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibandingkan atom karbon. Yang kedua, ikatan terangkap C rangkap O-nya dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan PHI. Ikatan rangkap C rangkap 2O dalam karbonil elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal dalam alkohol. Atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbonil. Tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul sama, yaitu membedakan adalah gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid CHO dan gugus fungsi keton yaitu CO. Tata nama aldehid yang pertama menurut IUPAC. Aldehid disebut juga alkanal, jadi pemberian nama senyawanya hanya dengan menambahkan alkiran al pada senyawa alkananya. Contohnya alkana, aldehid atau alkanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal, dan selanjutnya. Jadi pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah bukan? Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah senyawa rantai lurus. Jika bercabang, maka penamaannya adalah sebagai berikut. Seperti pada contoh. Yang kedua yaitu trivial. Nah, ingat, nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehid diturunkan dari nama senyawa asam karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at dengan aldehid. Contohnya asam karboksilat menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Tata nama senyawa keton yang pertama menurut IUPAC yaitu menentukan nama senyawa keton secara IUPAC sama saja dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk. Rantai induk harus mengandung gugus CO. Alkana menjadi alkanon, yaitu penomorannya dimulai dari nomor cabang, nama cabang, posisi gugus fungsi, nama rantai induk. Contohnya 2,4-dimetil-3-heksanon. Sintesa keton dan aldehid. Yang pertama yaitu sintetis keton. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengsintetis keton. Keton dapat disintetis dari suatu alkana yang mengalami reaksi ozonolisis. Keton dapat disintetis dari suatu benzen melalui reaksi Friedel-Crafts, seperti yang tertera pada gambar. Sintetis aldehid. Ada beberapa yang dapat dilakukan untuk mensintetis aldehid. Yang pertama yaitu aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat Na2CR2O7. Menggunakan asam kromat Na2CR2O7 atau PCC. Aldehid dapat disintetis dari suatu alkena melalui reaksi ozonolisis. Oksidasi aldehid yaitu reaksi oksidasi terhadap aldehid menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehid adalah kalium dikromat. Aldehid juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.